Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwiangga Virgidanianto dari kelas Desain Manajemen Jaringan 2B dengan dosen pengampu Sofia Hardi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai IP address, unicast, broadcast, dan multicast. Baik, yang pertama yaitu IP address. IP address adalah barisan angka untuk memberi label pada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan, terutama jaringan internet yang menggunakan internet protokol atau IP sebagai media komunikasi. Secara umum, fungsi IP address terbagi dalam dua hal, yaitu identifikasi host atau antarmuka jaringan dan menunjukkan identitas alamat dari sebuah perangkat. IP adalah singkatan dari internet protokol. Hal ini merupakan landasan dari serangkaian protokol yang ada di internet. Hal ini jadi prosedur dasar pada transaksi pertukaran data di internet. Kemudian jenis-jenis IP address berdasarkan pengkategoriannya masing-masing. Yang pertama berdasarkan cakupannya. Ada IP publik dan IP private. Yang pertama IP publik, sesuai namanya, IP address dengan jenis ini diakses melalui jaringan internet. Oleh karena itu, IP address publik memiliki semua perangkat yang diperuntukkan umum. Server website, server email, dan router wifi adalah contoh device yang menggunakan IP publik. Yang kedua itu IP private. IP address berjenis private digunakan untuk komunikasi pada jaringan lokal atau LAN. Contoh perangkatnya itu laptop, PC, dan ponsel. Kemudian yang kedua ada berdasarkan cara memperolehnya, yaitu IP dynamic dan IP statis. Yang pertama IP dynamic. IP dynamic berubah pada setiap waktu. IP ini digunakan secara bergantian. ISP bertanggung jawab mengelola alokasi alamat IP pada pelanggannya. Jadi dari waktu ke waktu akan terjadi perubahan alamat IP. Kemudian IP statis. IP statis ini berkebalikan dengan IP dynamic. IP address statis seperti sudah dipesan oleh pihak yang menggunakannya. Yaitu contohnya seperti layanan web hosting, VPN, dan VTP. Selanjutnya mengenai IPv4 atau Internet Protocol versi 4. Pengertian IPv4. IPv4 adalah sebuah jenis pengalampatan jaringan yang digunakan di dalam protokol jaringan TCP/IP yang menggunakan protokol IP versi 4. Panjang totalnya ada 32 bit dan secara teoritis dapat mengalamati hingga 4 miliar host komputer. Selanjutnya ada kelas-kelas alamat. Kelas yang pertama itu kelas A. Bit pertama IP address kelas A adalah 0 dengan panjang net ID 8 bit dan panjang host ID 24 bit. IP address ini mempunyai range dari 0 hingga 127 dan 128 network, dengan tiap network dapat menampung sekitar 16 juta host. Selanjutnya kelas B. 2 bit pertama IP address kelas B selalu di set 10 sehingga byte pertamanya selalu bernilai antara 128 hingga 191. Network ID adalah 16 bit pertama dan 16 bit sisanya adalah host ID. IP kelas B ini mempunyai range IP dari 128 sampai 191.255. Jadi berjumlah sekitar 65.255 network dengan jumlah host setiap networknya. Selanjutnya itu kelas C. 3 bit pertama IP address kelas C selalu di set 110. Network ID terdiri dari 24 bit dan host ID 8 bit sisanya, sehingga dapat terbentuk sekitar 2 juta network dengan masing-masing network memiliki 256 host. Selanjutnya yang keempat itu kelas D. IP address kelas D digunakan untuk keperluan multicasting. 4 bit pertama IP address kelas D di set 110 sehingga byte pertamanya berkisar antara 224 hingga 247. Sedangkan bit-bit berikutnya diatur sesuai keperluan multicast group yang menggunakan IP address ini. Dalam multicasting tidak dikenal istilah network ID dan host ID. Yang terakhir yaitu kelas E. IP address kelas E tidak diperuntukkan untuk keperluan umum. 4 bit pertama IP address kelas D ini di set 111
sehingga byte pertamanya berkisar antara 248 hingga 255. Kemudian selanjutnya itu jenis-jenis alamat. Yang alamat IPv terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama alamat unicast, merupakan alamat IPv yang ditentukan untuk sebuah antarmuka jaringan yang dihubungkan ke sebuah internet network IP. Alamat unicast digunakan dalam komunikasi point-to-point atau one-to-one. Jika ada sebuah intranet yang tidak terkoneksi ke internet, semua alamat IP dalam ruangan kelas alamat unicast dapat digunakan. Jika koneksi dilakukan secara langsung dengan menggunakan teknik routing atau secara tidak langsung menggunakan proxy server. Yang kedua yaitu alamat broadcast. Merupakan alamat IPv4 yang didesain agar diproses oleh setiap node IP dalam segmen jaringan yang sama. Alamat broadcast digunakan dalam komunikasi one to everyone. Berbeda dengan alamat IP unicast atau alamat IP multicast, alamat IP broadcast hanya digunakan sebagai alamat tujuan saja, sehingga tidak dapat digunakan sebagai alamat sumber. Terus yang ketiga yaitu alamat multicast. Merupakan alamat IPv yang didesain agar diproses oleh satu atau beberapa node dalam segmen jaringan yang sama atau berbeda. Alamat multicast digunakan dalam komunikasi one-to-many. Nah, konsep multicast hampir sama dengan broadcast, di mana dikirimkan kepada banyak titik, namun perbedaannya adalah titik tujuan dikelompokkan berdasarkan grup-grup tertentu melalui alamat grupnya. Hal ini akan mengakibatkan pengiriman menjadi lebih efektif dibandingkan broadcast, namun diterima jauh lebih banyak dibandingkan sistem unicast. Analoginya adalah kartu ucapan lebaran dikirimkan secara besar-besaran kepada alamat tertentu yang merupakan target dari pengiriman langsung ke alamat mereka. Pengiriman data dengan tujuan alamat grup dalam satu jaringan. Sekarang saya akan mencoba membuat desain jaringan unicast dan broadcast menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, jadi yang pertama di sini kita memilih routernya dulu, kemudian switchnya, kemudian komputer. Di sini saya menggunakan 3 komputer dan 1 laptop. Kemudian bagian connectionnya di sini menggunakan automatically connection type, jadi bisa langsung menyesuaikan sesuai yang dihubungkan. Menghubungkan router ke switch, kemudian switch ke laptop, switch ke PC 1, switch ke PC 2, dan switch ke PC 3. Pertama kita akan menyeting bagian IP configuration-nya dulu. Pertama di IP-nya laptop dulu. 192.168.0.1. Subnet mask-nya akan otomatis, kemudian default gateway-nya sama seperti IPv address tapi angka terakhirnya 254. Lanjut ke PC 1, sama, hanya beda angka terakhirnya, yaitu ini jadi 2, sedangkan default gateway-nya sama. PC 3, PC 2, kita bisa lihat di simulation. Kemudian kita menggunakan add simple PDU, klik, kemudian misalnya dari PC 4 mau mengirim data ke PC 2,
Oke, dijalankan. Maka dari PC4 akan dikirim ke switch, kemudian dikirimkan lagi ke PC2. Selanjutnya PC2 akan menjawab, dikembalikan ke switch dan dikirim lagi ke PC4. Sudah berhasil. Ini merupakan jenis IPv4 unicast. Kemudian bagaimana jika komputer ingin mengirim data ke router? Maka kita harus menyeting routernya terlebih dahulu. Kita reset dulu semuanya. Kita setting routernya dulu di CLI ini. No, di sini enable. Kemudian configure. Kemudian bagian di sini kita menyesuaikan dengan nama routernya. Di sini nama routernya itu gig nih. Berarti kita menuliskan interface gigabit Ethernet 0. Oke. Kemudian config-nya yaitu tadi kita mengisi default gateway. Default gateway itu digunakan untuk menghubungkan PC-nya itu ke routernya ini. Jadi di sini kita tulis IP address 192 sesuai dengan default gateway-nya yang tadi. 168.254 dengan subnet masknya 255 0. Sudah and kemudian urat. Oke, nah di sini sudah disetting. Kita bisa lihat di sini berubah jadi hijau dan di sini urin yang menandakan menghubungkan. Kita tunggu. Oke, kita sudah bisa lihat di sini sudah hijau semua, berarti sudah terhubung. Kita bisa mencobanya lagi menggunakan add simple PDU. Misal dari PC3 ingin mengirim data ke router. Oke, kita jalankan. Dari PC3 mengirim ke switch, kemudian dilanjutkan ke router, dan router menjawab, dikembalikan lagi ke switch, kemudian diterima lagi ke PC3. Berarti unicast ini berhasil. Oke, reset. Oke, selanjutnya broadcast. Kita coba. Di sini broadcast bedanya yaitu kita harus menggunakan add complex PDU. Misal saya dari komputer 4 ingin melakukan broadcast, di destination IP-nya ini, sequence number-nya 1 dan one shot time-nya 0. Create PDU. Kemudian kita coba jalankan. Dari PC4 akan dikirim ke switch, kemudian dikirim ke semua yang terhubung, maka akan dijawab lagi dan dikirimkan ke switch, akan dikembalikan ke PC4. Ini dinamakan proses broadcast. Oke, proses broadcast di sini berhasil, maka sudah bisa selesai. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.